Baik, perkenalkan nama saya Christina Aprilia, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 5 yang berjudul atau yang bertema masih relevankah Pancasila saat ini dengan judul Pancasila sebagai solusi dalam konflik sosial dan pendekatan mediasi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang atau pendahuluan. Jadi yang pertama yaitu kekayaan dan tantangan Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang majemuk, lebih dari 3.000 etnis, 700 bahasa, dan beragam agama atau sara. Keberagaman ini adalah kekayaan, namun juga rentan memicu konflik sosial, contohnya Ambon, Poso, Sampit, dan sengketa agraria. Yang kedua, tantangan era digital. Kondisi ini diperuncing oleh penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan politik identitas di era modern. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual. Yang pertama, konflik sosial menurut Surjono Sukanto tahun 2012. Jadi, konflik sosial adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lain disertai ancaman atau kekerasan. Sedangkan mediasi menurut Rahmadi tahun 2010, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral, berfokus pada komunikasi, empati, dan kompromi untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan. Perkenalkan, nama saya Mati Jonel dari kelompok 5. Kali ini saya akan membahas tentang realitas konflik sosial di Indonesia. Yang pertama, bentuk konflik. Bentuk konflik terdiri dari horizontal, agraria, hingga bernuansa agama dan politik. Yang kedua, contoh pemicu. Yang pertama itu ketimpangan ekonomi, perbedaan identitas, lemahnya komunikasi sosial, intoleransi, ujaran kebencian di media sosial, dan ketimpangan sosial di ekonomi. Yang selanjutnya, upaya penyelesaian. Yang pertama itu pendekatan mediasi berbasis nilai Pancasila menjadi solusi efektif. Menekankan keadilan sosial, yaitu di sila kelima, musyawarah dan toleransi, sila keempat dan ke-1, persatuan Indonesia, sila ketiga. Perkenalkan, nama saya Levin Omega. Saya di sini ingin menjelaskan tentang relevansi 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, menumbuhkan toleransi dan penghormatan antar umat beragama, menolak fanatisme, serta menjamin kebebasan beragama untuk mencegah konflik dan politisasi agama. Nah, yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menegaskan kesetaraan dan keadilan bagi semua tanpa diskriminasi, menolak rasisme, ketimpangan sosial yang dapat memicu konflik. Kenalkan, yaitu Persatuan Indonesia, menempatkan kepentingan bangsa di atas golongan, memperkuat identitas nasional, serta menjadikan keberagaman sebagai kekuatan persatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menekankan dialog dan musyawarah untuk menyelesaikan konflik secara adil dan bijak, khususnya terkait kepentingan politik dan sumber daya publik. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mendorong pemerataan kesejahteraan dan penghapusan ketimpangan ekonomi agar tidak muncul kecemburuan sosial yang dapat memicu konflik. Perkenalkan, nama saya Alexander Felix Sesto, jadi saya akan menjelaskan tentang mediasi berbasis Pancasila. Pertama ada prinsip-prinsip utama, yaitu spiritualitas, itu merupakan sila pertama, yaitu mengedepankan doa, moralitas, dan toleransi antaragama. Yang kedua ada humanisme, yaitu tentang sila kedua, yaitu tentang menghormati martabat dan hak semua pihak. Yang ketiga adalah nasionalisme, yaitu merupakan sila ketiga, tentang mengutamakan kepentingan bangsa di atas golongan. Yang keempat ada deliberasi, yaitu tentang sila keempat yang menyatakan tentang menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan mufakat. Terus yang kelima ada keadilan distributif yang merupakan sila kelima, yaitu menjamin hasil yang adil bagi semua pihak. Kemudian masih ada tahapan implementasi. Yang pertama persiapan, memahami konteks sosial budaya pihak berkonflik. Dan yang kedua pelaksanaan, yaitu melakukan dialog dengan prinsip musyawarah dan saling menghormati. Dan yang ketiga ada kesepakatan, menetapkan hasil mediasi yang adil dan berlandaskan komitmen moral. Setelah itu ada contoh penerapan. Yang pertama adalah kasus Mesuji di Lampung.
mediasi redistribusi lahan dengan pendekatan musyawarah. Yang kedua ada kasus Tolikara di Papua, mediasi lintas agama menghasilkan toleransi dan forum bersama. Dan yang ketiga ada kasus pemilu lokal, yaitu mediasi multi pihak membangun rekonsiliasi politik. Ya, perkenalkan nama saya Reynold Cornelius. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang tantangan implementasi dan solusi. Sila pertama, ketuhanan. Tantangan, perbedaan keyakinan. Solusinya itu ada saling menghormati, menjadi mediator netral. Dan yang kedua ada sila kemanusiaan. Tantangannya itu ada egoisme dan diskriminasi. Solusinya itu ada menumbuhkan empati dan melindungi pihak yang lemah. Terus yang ketiga ada sila ketiga, persatuan. Tantangan itu ada konflik sara, kepentingan daerah. Solusinya menguatkan rasa kebangsaan dan melibatkan tokoh adat atau agama. Baik, saya Christine, saya akan menjelaskan mengenai tantangan implementasi dan solusi, yaitu sila keempat mengenai kerakyatan. Jadi tantangannya adalah musyawarah terhambat emosi. Solusi dalam menyelesaikannya yaitu meningkatkan komunikasi, keadilan, prosedural. Lalu ada sila kelima, keadilan sosial. Tantangannya yaitu ketimpangan sosial ekonomi. Solusinya adalah hasil mediasi berpihak pada kesejahteraan bersama dan pemantauan pasca mediasi. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang kesimpulan. Nah, di sini yaitu Pancasila menunjukkan relevansi signifikan dalam mengatasi konflik sosial di Indonesia. Nah, Pancasila juga berperan sebagai landasan fisiologis untuk tatanan sosial yang harmonis dan adil. Mediasi berbasis Pancasila, nah ada musyawarah, toleransi, empati, dan keadilan. Terbukti efektif dalam berbagai kasus. Pancasila juga bukanlah ideologi statis, melainkan dinamis yang mampu merespon tantangan kontemporer. Terima kasih.